Selanjutnya adalah smoothing dengan metode eksponensial. Nah, ini kelanjutan dari moving average. Moving average itu adalah salah satu metode untuk smoothing. Sekarang metode yang kedua adalah exponential smoothing. Kalau di moving average itu series yang terbentuk. Series itu maksudnya adalah data ini. Ini maksudnya series. Satu kolom ini series. Yang ini series gitu. Nah, di MA, kalau MA itu series yang terbentuk, berarti yang ini maksudnya. Series yang terbentuk ini merupakan hasil dari rata-rata berjalan, rata-rata bergerak dari sekian periode. Ini misalnya 3, jadinya sekian. Terus 3 periode lagi, hasilnya sekian. Terus 3 periode, terus jadi rata-rata bergerak gitu seriesnya. Nah, kalau exponential smoothing, dia merupakan a series of exponentially weighted moving average. Masih moving average, tetapi ada pembobotan pada nilai perubahan sehingga nilai yang paling baru, nah nilai-nilai di tahun-tahun yang lebih baru ini mendapatkan bobot yang lebih tinggi daripada nilai sebelumnya. Dan nilai yang pertama mendapatkan bobot yang paling rendah. Persamaan untuk mendapatkan exponential smoothing dari sebuah series pada suatu time period I, pada suatu waktu I, ini didasarkan atas 3 hal, yaitu current value, yaitu YI, data aktual pada tahun I, lalu nilai I-1 ini adalah exponentially smoothed value pada tahun sebelumnya, dan unassigned weight or smoothing coefficient. Ada koefisien W gitu. Jadi ada 3 parameter di sini untuk menentukan series eksponensial smoothing, yaitu Y, kemudian I-1 dan W. Nah, persamaannya sebagai berikut. E1 merupakan nilai series yang sudah di exponentially smoothed pada time period I. Lalu I-1 ini berarti pada periode I sebelumnya. I-1, periode I-1 sebelumnya. Terus YI adalah observed value. Observed value itu maksudnya adalah nilai yang asli. Nilai ini yang mau kita smoothing. Lalu W adalah bobot yang di-assign secara subjektif atau koefisien smoothing. Nilainya bobot itu berantara 0 sampai dengan 1. Nah, walaupun W itu mendekati 1, tapi dalam aplikasi bisnis W itu tidak melebihi 0,5. Jadi dalam aplikasi bisnis ekonomi W itu ditetapkan maksimal 0,5 gitu. Dalam memilih W ini hal yang sangat penting gitu. Jika tujuan kita adalah ingin menghaluskan data dan menghilangkan fluktuasi yang bersifat cyclical dan variasi yang irregular itu yang karena krisis, karena wabah gitu, sehingga kita mau melihat secara umum itu kecenderungan jangka panjang data kita seperti apa, kita memilih W-nya itu nilainya kecil, mendekati 0, misalnya 0,1, 0,15 gitu. Tapi kalau tujuan kita adalah memforecast atau memprediksi arah di masa depan dalam jangka pendek, maka kita seharusnya memilih W-nya itu mendekati 0,5. Oke, jadi di sini tadi yang pertama penting ya, ini W itu antara 0 sampai dengan 1. Lalu dalam aplikasi bisnis W itu tidak melebihi 0,5. Ini maksimal 0,5. Lalu kalau tujuan kita hanya ingin menghaluskan data, kita pilih W itu mendekati 0, misalnya 0,1, 0,15, 0,2. Tapi kalau tujuan kita ingin memforecast, ingin memprediksi nilai di masa datang, maka kita memilih nilai W-nya ini mendekati 0,5 gitu. Nah, ini ada contoh.
Kalau di moving average tadi kan ada yang not available. Kalau di exponential smoothing ini semua seriesnya ini keisi dari periode pertama sampai periode terakhir, semuanya keisi. Oke, kita coba exponentially smoothing pakai data produksi tadi. Ini kemudian data analisis. Ada cari di sini yang exponential smoothing, nih ada exponential smoothing. Oke. Seperti tadi, input range-nya adalah produksi aktual. Label damping faktor ini nilai W-nya. Misalnya saya cuma mau smoothing, berarti damping faktornya misalnya saya bikin 0, kalau cuma mau smoothing, W-nya mendekati 0 ya. Misalnya saya bikin 0,2 misalnya. Output range-nya di sini. Chart output, oke. Your entry cannot be used, an integer or decimal number may be required. Oh, yang ini nilainya harus pakai titik nih, damping faktornya, komanya bukan, desimalnya pakai titik bukan koma, kita pakai titik. Oke, tetap ada NA-nya ya di sini. Lalu kita coba exponential smoothing dengan W-nya, damping faktornya atau weight-nya ini 0,5. 0,5 digunakan kalau tujuan kita ingin memprediksi future value gitu. Kalau yang yang W0, mendekati 0 tadi kan untuk kita smoothing aja. Ini kita pingin memprediksi future value, so kita pakai W-nya mendekati 0,5. Ini kita ganti 0,5. Lalu output range-nya di sini di kolom F ya. Udah, kemudian oke. Apa sih bedanya gitu kan? Kita bikin jadi satu tabel deh, satu grafik. Ini saya sembunyikan dulu. Tahun produksi, lalu exponential smoothing, insert, and then chartnya kita pilih yang line, lalu ada titik-titiknya ini. Oke. Oke, kita kasih judul di exponential smoothing ini. Kita pelajari nih, ternyata untuk yang warna kuning ini yang W-nya lebih kecil, mendekati 0,2, dia lebih, fluktuasinya lebih kelihatan, naik turun gitu. Kalau yang warna ini abu-abu tua ya, 0,5 ini dia naiknya tuh lebih rendah, terus kalau turun lebih landai, enggak yang langsung, enggak securam turunnya yang warna kuning ataupun securam data yang asli. Terus pas naik juga kan dia lebih kalem, intinya W-nya yang lebih tinggi ini lebih kalem pergerakannya gitu. Makanya tadi kalau untuk forecast, mungkin kan untuk forecast itu kan harus hati-hati ya. Nilai ini untuk nge-forecast yang lebih lanjut, forecasting time period I+. Nah, ini bacanya apa sih? Y ada head-nya, ini berarti Y duga, Y prediksi gitu. Jadi produk, kalau kita terapkan ke yang barusan kita buat, Y duga I+1, ini berarti prediksi penjualan pada tahun 2020 itu sama dengan exponential smoothing tahun 2019. Jadi ini 2020 I+1, I-nya 2019.